Kementerian Perhubungan membuka posko angkutan mudik Lebaran yang terletak di Gedung Mataram Kompleks Kantor Kemenhub, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Posko ini akan menjadi pusat koordinasi nasional untuk memantau operasional transportasi selama mudik Lebaran 2026 dan untuk mengetahui bagaimana cara pemantauan, pengawasan, serta penanganan yang cepat terhadap dinamika pergerakan masyarakat. Sudah ada jurnalis Metro TV Nadia Soraya langsung dari posko pusat angkutan Lebaran terpadu. Kita sapa Nadia terlebih dahulu. Nadia, selamat pagi. Bagaimana informasi yang dapat diperoleh oleh masyarakat di sana? Ya, selamat pagi Valeri dan juga Jose. Di tahun ini Kementerian Perhubungan dan juga sejumlah pihak terkait ini kembali meluncurkan posko pusat angkutan lebaran terpadu di tahun 2026 ini. Dan seperti inilah situasinya di mana di sini ada sebanyak 21 KL yang tersedia dengan menyajikan berbagai informasi untuk langsung memantau bagaimana arus dari mudik lebaran di 2026 ini. Dan untuk mengetahui langsung secara lebih detail kira-kira apa sih yang membedakan dari posko tahun lalu dan juga tahun ini, termasuk juga apa saja fasilitas yang berbeda di tahun ini. Kita akan langsung menanyakan. Di sini sudah bersama saya ada Kepala Biro Komunikasi dan juga Informasi Publik Kemenhub, ada Ernita Titis Dewi. Halo, selamat pagi Ibu Titis. Pagi. Sehat ya Ibu ya? Alhamdulillah sehat. Oke, Ibu, ini sambil kita jalan-jalan, boleh dijelasin nggak sih Bu fasilitasnya yang berbeda dari tahun lalu ke tahun ini apa aja untuk memastikan kelancaran dari arus mudik di tahun 2026 ini? Ya, perbedaan ya, dan mungkin kemajuannya dibandingkan dengan angkutan Lebaran tahun 2025. Jadi ini ke posko ini kan terpadu dengan semua KL yang terkait, jadi sekitar 21 kementerian yang terkait, diantaranya Korlantas, kemudian BMKG, kemudian ada BNPB, kemudian juga ada Kementerian Pariwisata, Komdiji juga ada, dan Badan Usaha Jalan Tol juga, BUMN yang terkait itu juga ada di sini. Namun untuk pemantauan di tahun 2026 ini kita dilengkapi sekitar 60 drone yang untuk memantau di 80 titik strategis gitu. Ya. Bu, kalau kita bergeser sedikit Bu ke sebelah sini, ini hari ini dan saat ini sedang berlangsung rapat harian begitu ya Bu. Nah, ini ada sejumlah pihak yang ikut begitu tadi dari Basarnas, BMKG. Kira-kira bagaimana sih Bu koordinasinya dan sinergitasnya yang dilakukan dari Kemenhub sendiri? SOP Batam Ya. ada izin? Biar terlihat ya. Jadi ini rapat koordinasi ini karena ini kan poskonya ini kan 24 jam. Jadi ada 2 shift. Jadi jam 8 pagi sampai jam 20, kemudian jam 20 sampai 8 pagi. Jadi kami mengadakan ini jam 8 pagi untuk pergantian shift dan jam 8 malam untuk pergantian shift juga. Kita memonitor hal-hal yang terjadi di shift yang misalnya shift pertama itu apakah ada yang perlu dimonitor tindak lanjut seperti itu. Jadi di sini terlihat yang terkait itu kan ada yang di booth ini ya, itu di sini ada perwakilannya melaporkan gitu. Kemudian kami juga ada di sini tergabung dengan UPT yang ada di kementerian sekitar 500-an lewat Zoom. Jadi misalnya ada yang harus ditanyakan ditindaklanjuti bisa langsung online. Tadi berarti masyarakat ini bisa mengakses langsung ya Bu ya untuk informasi melalui kanal apa sih Bu kalau boleh? Ya, jadi untuk masyarakat itu bisa mengakses secara langsung di Nusantara hub.kemenhub.go.id. Di situ bisa monitor termasuk yang tadi drone tadi memantau setiap 1 jam real time itu bisa dipantau di situ. Kemudian juga mudik gratis juga bisa dilihat di situ. Info-info baik dari dari BMKG dan lain-lain bisa juga dilihat di situ. Ibu, ini kan kalau saya lihat ada juga angkutan darat, laut dan semuanya ada di sini ya Bu ya. Kira-kira mekanisme pelaporannya itu seperti apa Bu? Tadi selain ada setiap jam 8 pagi dan juga jam 8 malam, apakah ada secara real time begitu ya disampaikan tadi ya Bu ya? Ya, jadi mekanismenya kan
mereka kan ini kan terpadu ya, jadi bisa langsung di kami ada sebagai ketua koordinator ini yang ada di depan, kemudian juga untuk yang koordinasi terkait data ada kami di BKT itu menyusun data untuk baik harian nanti akumulasi selama posko ini 18 hari ya gitu. Mungkin bisa dijelaskan salah satunya juga ini di sini ada angkutan dari Dirjen Perhubungan Laut. Bisa digambarkan nggak sih Bu kira-kira secara spesifik ini sebenarnya apa sih yang lagi dipaparkan di layar ini Bu? Ini kalau yang di Mas, ini ada. Ini kalau di sini kan ada laporan titik pantau di strategi hub ya. Ini titik pantau ini kita bisa melihat di titik-titik pantau di pelabuhan mana saja. Tinggal kita lihat ini bisa dilihat nih ya angka keberangkatan penumpang berapa, kedatangan penumpang berapa di tiap simpul. Jadi real time data-data ini bisa dilihat gitu. Kemudian yang di kanan itu ada emotion itu bisa ngelihat posisi-posisi kapal. Nah ini Mbak bisa dilihat nggak nih posisi kapal itu sedang kapal apa kemudian lagi sedang apa seperti itu. Secara real time Ya. Ibu kalau melihat dari strategi Kemenhub sendiri ya Bu untuk mengantisipasi nantinya akan ada lonjakan pemudik begitu ya. Karena biasanya kalau di H-min dan juga H+ itu akan ada di beberapa hari memang lonjakan pemudik. Dari antisipasinya untuk Kemenhub seperti apa? Untuk Dari Kemenhub. dari mudik ya. Jadi kalau untuk ya ini kan tadi yang disampaikan kita sudah dilengkapi CCTV beribu-ribu ya ribuan, kemudian juga terpadu juga dengan kepolisian, dengan dinas perhubungan dan lain-lain. Jadi misalnya ada titik kemacetan kita bisa melihat di CCTV ya, di CCTV kemudian juga ada pengusaha badan usaha jalan tol, kita melihat di mana titik-titik yang terpantau kemacetan, nanti kita mengkoordinasikan dengan yang di lapangan baik polisi kemudian juga petugas yang ada di lapangan, kemudian bisa dengan data-data yang ada kita bisa melihat berapa kecepatannya, kemudian juga berapa volumenya, jadi bisa menentukan harus melakukan kebijakan apakah itu kontraflow ataukah one way dan sebagainya gitu. Untuk sejauh ini Bu, moda transportasi mana yang diprediksi akan mengalami kepadatan begitu? Ya, kalau kita sudah melihat titik-titik kepadatan yang harus dipantau secara intensif. Misalnya itu di Merak Bakahuni, kemudian di Ketapang Gilimanuk, kemudian di bandara-bandara yang besar, Suta, Juanda, di Gusti Ngurah Rai, Jogja seperti itu. Kemudian juga untuk terminal sendiri kan kita juga sudah selalu memantau yang tadi dilengkapi CCTV juga. Kemudian di tol juga di Pantura itu kami monitor. Terakhir Bu, mungkin pesannya untuk para pemudik yang melakukan perjalanan di tahun ini. Pesan kami bagi pemudik yang pertama adalah keselamatan yang pertama ya. Jadi kalau misalnya menggunakan kendaraan pribadi itu juga harus mengetahui kondisi masing-masing. Kalau memang sudah merasa letih, kemudian ngantuk gitu harus beristirahat. Kemudian juga kami menghimbau untuk tidak melakukan perjalanan jauh dengan menggunakan kendaraan bermotor seperti itu, kendaraan roda 2 ya yang saya maksud gitu. Terima kasih banyak Bu Titis atas waktunya. Silakan kembali beraktivitas ya Bu ya. Itu dia tadi Valeri dan juga Jose wawancara kami dengan dari Kabiro Komunikasi dan juga Informasi Publik. Memang tadi disampaikan bahwa memang ini merupakan sinergitas yang dilakukan untuk 21 KL begitu ya. Dan kalau kita melihat memang untuk posko ini akan berlangsung kurang lebih selama 18 hari terhitung mulai dari 13 Maret 2026. Untuk sementara itu Jose dan juga Valeri yang dapat saya laporkan kembali ke studio. Baik, terima kasih jurnalis Metro TV Nadia Soraya atas informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.